Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena pada siang hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu bersama teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ada pada kami tetap menuntun kami di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus dan berdoa. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik-baik saja? Baik. Puji Tuhan. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Ya. Mari kita buka, sekali lagi saya katakan, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Jika teman-teman sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama dari pasal 1 sampai ayat yang ke-9. Di sini tema yang dikasih oleh Alkitab yaitu tentang perselisihan. Ya, sudah dapat semuanya? Mari kita membaca. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia rohani yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang diberikan kepadamu Bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat dapat menerima, dan dan sekarang sekarang pun pun kamu kamu belum belum dapat dapat menerima. menerima. Karena kamu Masih duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kami adalah ladang Allah. Terima kasih untuk membaca firman Tuhan. Dan setelah membaca firman Tuhan ini, saya mengangkat tema dari firman Tuhan yang telah kita baca, yaitu menanggalkan manusia duniawi. Ya, kita tahu teman-teman, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, karena dia telah mendapatkan kabar buruk dari orang-orang dari Chloe, di mana jemaat di Korintus ini mereka mengikuti, karena ini mereka adalah orang-orang yang percaya, tetapi sekarang mereka mengikuti upacara keagamaan kafir. Ya, di mana kita bisa melihat bahwa kafir ini adalah orang yang menyembah berhala, orang yang tidak percaya Tuhan, penyembahan berhala. Nah, dan Korintus ini adalah umat Tuhan. Di sana terdapat berbagai macam karunia-karunia. Nah, oleh karena itulah Paulus menulis surat ini untuk menegur mereka, sebab mereka memiliki karunia itu supaya mereka tidak menyombongkan diri. Oleh karena itulah setiap orang percaya dapat menanggalkan manusia duniawi. Bagaimana cara menanggalkan manusia duniawi? Ada beberapa cara untuk menanggalkan manusia duniawi. Ya. Cara yang pertama, menjauhi iri hati dan perselisihan. Itu kita dapat melihat di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tetapi saya bacakan sekali lagi, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Penjelasan dari ayat ini, teman-teman sekalian,
kita melihat bahwa iri hati itu, jika kita mengalami iri hati dan perselisihan di antara teman-teman, itulah ciri-ciri kita masih menggunakan manusia duniawi kita. Tetapi teman-temanku sekalian semua, mari kita meninggalkan manusia duniawi kita dengan satu cara saja, yaitu kita menjauhkan diri kita dari namanya perselisihan dan iri hati. Oleh karena perselisihan dan iri hati adalah cara dunia menggunakan kita untuk membuat iman kita tidak bertumbuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, atau teman-temanku sekalian yang ada di kakak-kakak, adik-adikku semua, kita melihat kelompok paduan suara. Ayo, bagaimana teman-teman? Kelompok paduan suara ini, jika kelompok paduan suara ini bersatu, mereka akan menghasilkan suara yang harmonis dan perpaduan dari tenor, alto, bass, sopran itu akan menjadi harmonis sekali jika mereka bersatu dalam perbedaan. Nah, coba kita bayangkan, kalau hanya tenor sendiri pasti dia monoton begitu kan? Sama halnya dengan kita. Kakak Nap ini dari Papua, kakak Andre dari Kalbar, kakak Agus dari Papua Mena, Ruben juga dari Wamena, Tristan juga ini, adik Tristan dia asli Makassar, dan saya sendiri dari Kalimantan Utara. Coba kita pikirkan, kita semua ini adalah berbeda-beda. Tetapi jika kita ini bersatu, maka kita dapat menjadi membangun sesuatu kekuatan yang besar untuk bangsa kita. Kita bersatu, Nap nanti menjadi orang besar di Papua. Dia akan pelayanan di sana, begitu dengan Agus, begitu dengan Ruben. Amen. Begitu juga dengan Andre. Coba kita pikirkan itu. Makanya jika kita tidak bersatu, tidak ada kekuatan, teman-temanku sekalian. Nah, itulah mengapa perbedaan itu penting kita satukan. Karena jika satu, tidak ada perbedaan, tidak ada yang namanya harmonis. Temanku sekalian, kita harus saling menghargai satu sama lainnya, dan jauhkanlah dirimu dari perselisihan, iri hati. Karena itu akan membuat kita harmonis satu sama lain. Itulah kebenaran firman Tuhan yang pertama. Sedangkan kebenaran firman Tuhan yang kedua ialah mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dapat melihatnya di ayatnya yang ke-7. Saya bacakan untuk kita. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu teman-temanku semua sekalian. Nah, kita melihat ada beberapa kelompok di dalam ini. Ada yang menamakan dirinya kelompok Paulus, ada yang menamakan dirinya kelompok Petrus. Coba kita renungkan kembali. Mereka ini mengutamakan siapa? Kelompok siapa? Seharusnya mereka ini mengutamakan Tuhan dalam kelompok mereka. Tetapi di sini mereka hanya mengutamakan kelompok-kelompok. Bukankah sesuatu yang berbeda itu kalau disatukan menjadi harmonis? Tapi di sini tidak dikatakan begitu, teman-teman semua. Kita melihat ini, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusiawi yang bukan rohani? Nah, ini menunjukkan apa? Jika kita membeda-bedakan satu sama lainnya, ini golongan saya dari, kita sebutkan kota-kota besar, saya dari kota ini, saya dari kota ini, itu kita masih manusia duniawi. Sebenarnya seharusnya mari kita saling menyatukan. Oh, saya dari sini, dari sini. Karena kita berbeda, mari kita bertukar pendapat, saling tukar pikiran, dan kita pasti disatukan. Karena kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita untuk apa? Menyatukan kita dalam pertumbuhan kerohanian kita.
Ya. Nah, kita lihat juga seperti penambang emas. Ada teman-teman yang dari Papua biasanya ya, Freeport sana penambang emas ya. Baik, pasti orang-orang emas semua ini. Ya, kita lihat. Coba kita lihat di sana. Bisa kita ambil contoh di Freeport lah. Kalau Freeport, sebelum mereka mengambil emas itu kan ada namanya tembaga, mungkin ada perak itu saya nggak kurang tahu. Yang pastinya sebelum emas itu pasti ada logam-logam mulia yang sangat berharga juga, ya kan? Nah, tetapi teman-teman, mereka fokus utama mereka bukan itu. Fokus utama mereka itu hanya mengambil emas yang ada di dalam Freeport itu. Nah, kenapa? Karena nilai emas ini lebih bernilai, emas ini berlebih bernilai daripada logam-logam yang di atasnya itu. Nah, sama halnya dengan kita banyak tawaran di dalam dunia ini. Tawaran kekayaan, tawaran kekuasaan, tawaran jabatan. Memang banyak, tetapi ada yang paling bernilai, yaitu Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan supaya hidup kita itu lebih bernilai. Karena jika kita mengandalkan Tuhan, percayalah, kita lebih bernilai daripada emas. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada kita, teman-teman semua pada hari ini. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu utamakan Tuhan. Apapun yang kita perbuat, kita terus mengandalkan Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya mengajarkan kita berdoa. Mari saya minta Napier membawa kita dalam doa untuk menetapkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur kami sudah dilawat dengan firman Tuhan, dan saudara kami Marsanius Agung. Tuhan mari memberkati teman kami dalam setiap pencapaian dalam pendidikan Institut JV, memberkati bahkan juga tugas ini menjadi suatu kebanggaan pribadi dan suatu sukacita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami dapat berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat siang. Siap. Volume coba.